1. Mensosialisasikan materi-materi program guru penggerak yang telah didapatkan melalui komunitas praktisi SD Muhammadiyah Tegal Gede, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar yang sudah dibentuk. Kemudian yang kedua, mensosialisasikan kepada rekan guru lain dalam lingkup kegiatan kerja kelompok guru atau KKG yang ada di Dabin saya, yaitu Dabin 4, Gugus Kalimasada, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. Yang ketiga, mensosialisasikan materi-materi program guru penggerak melalui tulisan-tulisan di medsos, melalui FB, Facebook, maupun di story WA ataupun IG. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, mensosialisasikan materi-materi program guru penggerak melalui video yang diupload di channel YouTube pribadi saya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, berbagi pengetahuan tentang pengambilan keputusan melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, IG, dan grup-grup guru-guru yang lain. Setelah mempelajari modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, maka kedepannya ketika saya menghadapi dalam suatu situasi atau suatu permasalahan, maka langkah-langkah yang akan saya lakukan untuk mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran adalah: langkah pertama, saya terlebih dahulu akan menganalisis dan menentukan apakah masalah yang saya hadapi termasuk dilema etika atau rujukan moral. Langkah yang kedua adalah menentukan paradigma apa yang ada pada permasalahan tersebut. Secara umum, ada pola, model, atau paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika yang bisa dikategorikan sebagai berikut, yaitu individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, kemudian jangka pendek lawan jangka panjang. Dan langkah yang ketiga, saya akan menentukan prinsip yang akan saya gunakan dalam pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip yang dimaksud yaitu prinsip berpikir berbasis hasil and based thinking, kemudian prinsip berpikir berbasis rasa peduli, care based thinking, dan yang terakhir adalah prinsip berpikir berbasis peraturan, rule based thinking. Kemudian langkah yang keempat yaitu saya akan menguji keputusan yang saya ambil melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Langkah-langkah tersebut adalah menentukan nilai-nilai yang bertentangan pada permasalahan yang sedang dihadapi, menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut, kemudian menentukan fakta-fakta yang relevan dalam situasi tersebut, dan melakukan uji benar atau salah dalam situasi tersebut. Melakukan uji legal yaitu menentukan apakah ada aspek pelanggaran hukum. Kemudian melakukan uji regulasi yaitu menentukan apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik dalam profesi dalam kasus tersebut. Kemudian melakukan uji intuisi yaitu menentukan apakah ada yang salah dalam situasi tersebut berdasarkan perasaan dan intuisi. Melakukan uji publikasi yaitu menguji perasaan bila keputusan yang diambil dipublikasikan di halaman depan koran. Yang kemudian melakukan uji panutan idola yaitu menentukan keputusan apa yang akan diambil oleh panutan idola dalam situasi tersebut. Dan langkah selanjutnya yaitu menentukan paradigma yang terjadi pada kasus yang dihadapi, menentukan prinsip yang akan digunakan, menentukan penyelesaian yang kreatif untuk menyelesaikan masalah tersebut, kemudian menentukan keputusan yang akan diambil, dan yang terakhir melihat kembali keputusan yang diambil dan merefleksikannya.
Yang pertama, penerapan pengambilan keputusan akan saya lakukan ketika saya menemukan studi kasus yang saya alami atau rekan guru lain yang sedang mengalami permasalahan dilema etika. Saya akan langsung membuat jadwal rencana pelaksanaan dengan menerapkan 4 paradigma, kemudian 3 prinsip pengambilan keputusan, serta 9 langkah dalam pengujian keputusan. Yang kedua, hal ini saya lakukan karena sebagai langkah awal saya dalam kegiatan berlatih dalam pengambilan keputusan agar kedepannya saya jika menjadi seorang pemimpin bisa mengambil keputusan dengan tepat tanpa ada keraguan yang berkaitan dengan dilema etika di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Satu, dalam pengambilan sebuah keputusan, tentunya kita membutuhkan pertimbangan dengan orang-orang yang dekat dengan kita, orang yang mengerti dan paham permasalahan yang kita hadapi. Jika permasalahan yang kita hadapi di lingkungan sekolah, maka kita bisa melibatkan rekan kerja kita, kepala sekolah, komite sekolah, serta wali murid atau bahkan pengawas yang ada di sekolah kita. Kemudian yang kedua, kita perlu melakukan diskusi yang saling berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan rekan kerja kita agar dalam pengambilan sebuah keputusan tersebut tepat dan efektif. Masukan-masukan rekan kita dalam sebuah diskusi akan membantu kita dalam menentukan sebuah keputusan. Semakin banyak masukan dari orang lain, maka keputusan yang kita ambil juga akan semakin efektif dan tepat. Demikian pemaparan yang saya sampaikan terkait dengan kegiatan tugas modul 3.1.A.7 tentang demonstrasi kontekstual modul pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yang saya tuangkan dalam sebuah blog pribadi saya. Terima kasih. Salam guru penggerak.